Oke, baik teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya di pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang instruksi jump ya, instruksi jump yang ada di PLC. Nah, kita sudah belajar tentang instruksi sebelumnya, yaitu tentang IL ya, interlock ya, dan interlock clear. Nah, kali ini kita membahas tentang instruksi jump, yang mana pada prinsipnya sebenarnya jump ini mirip dengan interlock ya, hanya saja fungsinya yang berbeda ya, dimana kalau secara prinsip, kalau interlock kan dia ketika dia off, maka program-program atau output-output yang ada di batas range-nya itu tidak akan bisa berfungsi sama sekali, dalam arti dia bisa kembali dalam keadaan normal gitu. Nah, berbeda dengan YL di mana jam ini bekerja, jadi dia punya batas range juga ya, itu jam dan jam N ya, dimana program-program yang berada di antara bagian tersebut hanya akan berfungsi normal apabila jam ini dalam kondisi high ya. Dan saat tidak aktif flow, maka program di kawasan JMP akan dikunci ke kondisi terakhir. Gitu. Dia berada kondisi terakhir. Jadi ketika kondisi terakhirnya dia nyala, ya berarti uh, dia ketika dia off ya, jamnya off ya, maka dia akan nyala terus. Jadi dia tidak akan bisa dieksekusi oleh yang lain, anak kontak yang lain seperti itu. Jadi misalnya nih, ada satu program lampu sebelum jam itu di off kan dia dalam posisi nyala gitu. Nah, tapi ketika jam di off kan dia akan nyala terus dan dia tidak akan bisa dimatikan. Seperti tidak akan bisa di off kan sama sekali. Nah, jadi di sini disampaikan jadi dan fungsi jam maka outputnya ini akan tetap aktif dan tidak bisa diubah-ubah sebelum jam diaktifkan lagi seperti itu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sama ya. Dia punya jam, ada jam N. Kalau di ALC itu ada interlock sama interlock clear ya, seperti itu. Nah, ini simbolnya di CX programmer ya, di misalnya kita pakai modul CP1E ya itu. Nah, ini jam, ada jam N juga ya, seperti ini. Nah, kalau di sini istilah jam itu artinya dia melompat ya. Jadi intinya jadi program-program yang dia akan melompat ke program-program yang ada di luar range jam ini sendiri. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita coba buka CX programmer ya. Kita coba lihat panduan mengenai jam itu sendiri ya. Nah, di CX Programmer silakan teman-teman klik help, kemudian help content ya. Sorry. Kita coba di konten ladder diagram ya. Kita coba ya. Nah, kita coba di ladder diagram ya. Kita lihat. Kita coba cari jam di sini, atau kita coba pilihan yang lain ya. Kita coba. Nah, di instruction reference ya, silahkan teman-teman buka CPE series. Nah, di sini kelihatan ya, ada beberapa program di sini. Kita coba buka jump ya. Nah, ini prinsip jam ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi jam ini akan mengeksekusi semua yang ada di dalam range-nya ya, kecuali di luar ya. Nah, kalau misalnya di sini digambarin misalnya sebagai contoh ya, di sini jam ini ada di ini ya, range ini. Nah, maka ketika dia off ya, maka di sini tidak akan bisa dieksekusi di bagian dalam sini ya. Justru dia akan ketika programnya yang jalan ya, dia program lain tetap jalan normal gitu. Jadi kalau di dalamnya tidak akan bisa dieksekusi kecuali ketika jam itu dinyalakan kembali. Nah, kita coba buat program sederhana dari jam ya. Nah, di sini kita coba pasang jam ya. Kita eksekusi dulu, misalnya di sini 0,00 ya. Kita di sini pasang execution condition. Nah, kemudian di sini kita coba pasang jamnya ya.
Nah, selanjutnya kita pasang nilainya ini ya, kita pasang operannya. Di sini ada beberapa operan ya. Di sini ada yang berbentuk hexa ya. Kalau teman-teman yang belajar ilmu digital, teknik digital pasti tahu ya hexa ya, atau pagar di sini ya. Tapi di sini ada juga yang desimal ya. Nah, di sini ada range desimalnya itu bisa 0 sampai 127 ya. Jadi tidak boleh lebih dari 100. Kalau misalnya kita bikin 128 misalnya, oke. Nah, error ya, seperti itu. Jadi kita batas angkanya itu hanya sampai jamnya tuh hanya bisa sampai 127 ya. Kalau misalnya kita ganti di sini, kita bikin desimalnya 127. Nah, bisa ya, bisa berfungsi. Nah, pada latihan kali ini kita coba buat n-nya 1 aja ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita coba buat oke, sebelumnya kita coba buat dulu ya. Ini kita pindahkan aja ya. Saya lupa. Kita coba mulai dari awal lagi ya, mohon maaf. Kita coba pasang jamnya di sini aja ya. Desimal 1. Nah, di rangkaian sebelumnya ini kita coba buat rangkaian self folding ya, seperti biasa. Kita bikin execution condition ya. Nah, di sebelumnya sebenarnya kita buat ini dulu ya, kita buat rangkaian self folding ya. Ini kita buat rangkaian self folding, kemudian kita pasang nc di sini ya. Di sini relaynya. Nah, kita buat penguncinya di bawah sini ya. Nah, kita buat rangkaian penguncinya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Kemudian kita pasang eksekusi untuk lampunya di sini ya. Di sini. Nah, kita pasang output lampu ya. Jadi kita buat biar ada pembandingnya ya. Oke. Lampu 1. Kita coba buat program yang ada di dalam jam itu sendiri dan program yang ada di luar jamnya. Nah, di bawah sini kita langsung saja pasang jam N ya di sini. Nah, desimalnya sama ya, 1. Oke, pada dasarnya ini program, jadi ceritanya di dalam program yang ada di antara di jam ini adalah range jam ini adalah program lampu 1 ya. Kita coba buat di jalur 2, di jalur luar, di rang yang keempat ini kita coba buat kontak yang sama ya. Tapi kita pasang output yang berbeda ya. Jadi kita akan lihat perbandingannya seperti apa. Nah, jadi ini ada satu program ya, ada satu lampu di luar jam dan ada satu lampu yang di dalam jam. Nah, kita coba nyalakan ya. Kita simulasikan. Nah, kita coba di sini nyalakan jamnya dulu ya. Kita coba nyalakan. Nah, tadi disampaikan ya, ketika jam ini dalam posisi normal, maka dia dalam menempatkan pulsa high, maka program-program yang ada di dalam jam ini akan berjalan seperti biasanya ya, normal. Kita coba nyalakan lampu ya. Kita coba nyalakan di sini. Nah, dia jalan normal ya seperti biasanya. Nah, tapi ketika jam ini di off kan, maka program yang ada di antara jam, di range jam ini akan berada pada kondisi terakhir ya. Jadi seperti itu. Kita coba matikan jam dulu ya. Nah, dan kita coba matikan lampu ya dari saklar utamanya misalnya. Nah, kita lihat. Kita tombol stopnya yang kita ini ya. Nah, kita lihat, kita matikan lampu di sini. Maka
lampu yang ada di luar range jam ini akan mati sesuai dengan ketika dia dimatikan, tapi yang di dalam ini tetap nyala ya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan jam. Artinya dia dari sini program pertama dia langsung lompat ke bagian lampu sini, tapi dia tidak bisa mampu mengeksekusi lampu yang ada di dalam range jam seperti itu. Nah, ya, jadi karena kondisi terakhirnya lampu, jadi apapun itu kita misalnya kita mau nyalakan ini lagi, jadi kita coba buat kebalikannya. Misalnya kondisi terakhirnya mati, ya. Nah, kita coba nyalakan range jamnya lagi. Nah, lihat, langsung kemudian dia mati karena saklarnya dalam posisi off ya, saklar utamanya dalam posisi off seperti itu. Nah, kita coba nyalakan saklar normal. Nah, sekarang kita coba matikan ya. Kita coba matikan dulu. Kita coba matikan. Nah, kemudian kita coba matikan jamnya. Kita lihat ya, karena kondisi, ingat, posisi terakhir lampu di dalam range ini dia mati ya. Kita matikan jamnya. Nah, sekarang kita coba nyalakan kembali ini ya. Kita coba nyalakan kembali saklar utamanya ya. Kita lihat dia tetap mati ya. Jadi berbeda, yang di luar ini dia tetap nyala, tapi yang ini posisi mati walaupun kita lihat aliran arusnya ya misalnya, tapi lampunya tetap mati karena dia berada di dalam range jump ya, seperti itu. Nah, ini adalah prinsip kerja dari jam itu sendiri. Nah, kita bisa buat banyak program ini kalau kita masuk bikin ladder diagram yang agak lebih rumit, kita kan pasti akan membutuhkan jam ya, di IL dan ILC juga seperti itu. Jadi silakan teman-teman praktekannya. Sekali lagi, jam ini adalah secara dasar prinsip kerjanya sama dengan ILC, tapi berbeda dalam fungsi ini ya, aplikasi. Ketika IL itu dia mati, maka program-program yang ada dalamnya dia dalam kondisi normal juga mati. Tetapi jam ini ketika dia off, maka posisi program output yang ada dalam range jam ini dalam posisi kondisi terakhir. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya, prinsip kerja dari jam ya. Sekian dan terima kasih ya.